Ada di Indonesia, semuanya ada di kota Mekah dan kota Madinah. Itu atas apa itu? Atas keberkahannya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Mekah Mukarramah itu atas keberkahannya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kota Madinah itu Munawwarah ini atas keberkahannya doanya Nabi Muhammad SAW setelah memerdekakan kota Madinah itu Munawwarah. Di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah Mukarramah. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong berikan penduduk kota Mekah ini rezeki dengan berupa buah-buahan. Itu satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya Allah, berikanlah ketentraman bagi orang-orang yang tinggal di kota Mekkatul Mukarramah, diberi keamanan. Bukan hanya kita manusia, ibu, tumbuhan dan juga hewan itu diberi ketentraman oleh Allah SWT, diberi keamanan. Contohnya kita lihat di depan Masjid Nabawi banyak pepohonan dan juga merpati-merpati, tapi tidak ada orang yang mengambil satu pun merpati yang ada di dekat Masjid Nabawi. Kenapa? Karena atas doanya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tinggal di tanah haram, kota Madinah maupun kota Makkah, akan dijamin kehidupannya, akan dijamin ketentramannya. Makanya di tanah haram kota Madinah kemarin kita lihat banyak merpati, tidak ada satu orang pun yang akan mengambil. Bahkan itu dikasih makan baik. Begitu juga dengan di kota Makkah nanti. Bayangkan kalau merpati itu ada di kota kita di Indonesia, sudah habis satu hari. Karena memang di tanah haram itu kita tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mencabut tumbuhan. Itu di tanah haram. Seperti yang kita lihat di kanan kiri kita ini, tidak ada orang yang mencabut tumbuhan di kota Mekah maupun di kota Madinatul Munawwarah. Ini pohon yang tidak pernah disiram, Bapak. Kita saja tidak bisa minum 3 hari, mungkin kita sudah haus, sudah koma kita. Tapi pohon ini yang sangat kering atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bisa tumbuh di tengah-tengah teriknya matahari. Tanah yang tandus, tanah yang kering. Kalau kita pikir tidak mungkin masuk akal pohon yang disiram tapi tumbuh dan hidup di pertengahan seperti ini. Jadi Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ambil kesimpulan, kita lihat pohon kanan kiri kita ini, kita tidak boleh tidak boleh pasrah, atau kita tidak boleh sebetulnya saya tidak akan bisa untuk mencapai kesuksesan seperti orang lain. Tidak boleh. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon yang tidak pernah disiram pun di tengah tandus ini bisa tumbuh, bisa bertahan hidup. Apalagi kita manusia yang bisa berusaha. Kita ditakdirkan oleh Allah semuanya sama. Kita diciptakan sesempurna mungkin. Semua manusia sama. Seperti yang kita laksanakan sekarang, kita semuanya sama-sama memakai 2 helai kain ihram. Kita tidak ada perbedaan yang kaya, yang miskin, yang hitam, yang putih, yang pendek, yang tinggi, yang gemuk, yang kurus. Semuanya di mata Allah SWT semuanya sama. Kenapa ketika orang berhaji itu semua bajunya sama? Bahkan ketika berhaji itu ada anak raja, anak presiden, ada raja, ada sultan, tapi semua sama memakai 2 helai kain ihram. Seperti yang disampaikan oleh Umi yang dimaksud barusan, kita ini memakai 2 helai ihram, kita sebagai contoh ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan ketiga itu panggilan sakratul maut. Kita hanya memakai 2 helai kain ihram. Harta tidak dibawa, kesuksesan tidak dibawa, anak juga tidak dibawa, apalagi uang yang kita pegang dan juga martabat yang kita punya. Yang hanya dibawa adalah ibadah kita dan amal kita. Jadi berbuat Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung kita berada di kota Makkah maupun kota Madinah, tanah haram, tanah yang mulia ini, tanah yang mustajab, berbanyaklah untuk bersedekah, berbanyaklah berbuat sesama yang lain. Sebenarnya Umi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT dan paling disukai oleh Allah SWT bukan kita sholat, bukan kita ngaji, tapi adalah khairun nas anfa'uhum linnas.
yaitu ibadah yang paling bermanfaat untuk orang lain, itu membantu sesama. Itu ibadah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita menjadi raja presiden kita bangga, kita berbanyak kepada orang-orang, terus semuanya membaca Al-Quran saya kasih uang. Tapi kita harus kasih aturan dulu, bukan seperti itu. Tapi kalau kita ingin membagi ke seorang, kita jangan pernah mengujinya terlebih dahulu. Memberilah secara ikhlas. Dan kita seperti memberi hadiah seperti lomba. Kita berlomba dulu baru mendapatkan hadiah. Itu terasa langsung kita memberi hadiah tidak ikhlas. Kita harus memberi orang pujian terlebih dahulu, rintangan terlebih dahulu. Tapi kalau kita memang benar-benar ingin memberi kepada orang, berilah secara cuma-cuma. Contohnya kita melihat orang yang kesusahan, dia butuh nasi, kita langsung kasih nasi. Kita kasih nasi, bukan kita kasih ujian dulu kepada orang tersebut. Itulah yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Kita saling memberi. Dan menurut Allah kita kembali ke kanan kiri kita ini, pohon yang tidak disiram tapi bisa hidup dengan tumbuh dan berkembang. Itu pohon yang tidak bisa berusaha, tidak punya otak, tidak punya akal. Beda dengan kita. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita jangan berkecil hati untuk mencapai sesuatu seperti yang orang lain dapatkan. Kita harus tetap berusaha kepada Allah SWT. Kita jangan pernah berhenti berdoa. Bapak Ibu tahu berapa ribu tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT? Itu doa dari kata-kata. Berapa tahun? 30.000 tahun. Karena Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu 30 generasi. Itu doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, berikanlah kami keturunan seorang Nabi, seorang Rasul yang lahir di dekat Baitullah. Itu salah satu doanya Nabi Ibrahim. Itu diijabah oleh Allah SWT menunggu 30 generasi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad. Itu seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang mulia. Apalagi kita manusia biasa yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu berdoa sekarang, mintanya diijabah besok. Nabi saja 30 generasi doa diijabah oleh Allah SWT. Apalagi kita manusia penuh dosa, sholat pun kita kadang-kadang lalai. Sholatnya adanya jam 12, kita berangkatnya jam setengah 1. Bagaimana mungkin doa kita langsung dijawab oleh Allah SWT? Tapi kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah putus berdoa. Kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Ibu? Takdir yang tidak bisa diubah adalah hanya takdir kematian. Tapi selain takdir kematian, kita bisa mengubahnya itu dengan menyambung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di sekitar kita ini atas semua doanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sekarang kita lihat, contohnya penduduk kota Taif. Di mana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu satu pun tidak ada orang asli penduduk Taif yang masuk Islam. Hanya satu, Adas pun itu bukan asli penduduk kota Taif, tapi penduduk kota Irak dari Ninawi. Tapi ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah dicaci, dimaki, dilempar dengan batu, Rasulullah mampu membalasnya. Tapi Rasulullah tidak mampu membalasnya. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, tolong keluarkan dari telah sumpina penduduk kota Taif ini, anak keturunannya, agar beriman kepada Engkau ya Allah, dan tidak menyekutukan Engkau ya Allah. Alhamdulillah doanya Nabi Muhammad SAW itu dijawab oleh Allah SWT. Sekarang 100% penduduk kota Taif semuanya beragama Islam. Jadi menurut Allah SWT, kita jangan berkecil hati. Kita tetap harus berdoa kepada Allah SWT. Kita jangan pernah putus berdoa. Karena takdir yang hanya tidak bisa diubah adalah takdir kematian. Semua takdir sekali takdir kematian itu bisa diubah.
Allah Maha Kuasa. Kita tidak perlu berdoa memakai bahasa Arab, memakai bahasa yang lain. Kita cukup memakai bahasa yang kita bisa sehari-hari. Bapak Ibu, kita dari Solo pakai bahasa di Solo, kita dari Madura pakai bahasa Madura, karena Allah Maha tahu. Kecuali dalam sholat. Kita pun ketika sholat, meskipun tidak banyak tahu membaca surat, kita membaca Al-Fatihah sama Qul Huwallah, itu insya Allah sholatnya sah. Jadi kita itu dalam beribadah tidak akan dipersulit oleh itu. Jadi meskipun kita tidak bisa membaca beberapa surat, yang hanya kita bisa 2 surat Al-Fatihah itu Al-Ikhlas, kita baca seterusnya. Setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Tapi kita membaca pakai bahasa Arab, tapi kita tidak tahu artinya, kita tidak ada gunanya. Kita baca doa pakai bahasa Arab, tapi artinya kita tidak tahu. Kita seperti orang yang sangat bodoh, membaca tapi tidak tahu artinya, tidak paham artinya. Contohnya seperti yang kita lakukan, tapi tidak tahu apa tujuannya. Seperti orang tanpa arah tujuan, seperti orang yang tanpa iman. Insya Allah kalau orang beriman, insya Allah semua yang dilakukan adalah bertujuan. Kalau orang tanpa iman pasti tidak ada tujuan. Makanya kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan ditempelkan nikmatnya kepada diri kita. Mudah-mudahan iman itu masih tetap melekat di dalam kita semua sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Karena kalau iman kita sudah lepas dari kita, berarti kita sudah lepas dari agama Islam. Makanya kita selalu ingatkan kepada ibu selalu berzikir, bertalbiyah, bersalawat, dan juga membaca syahadat, beristighfar. Kenapa kita tadi sebelum membaca niat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setakutnya Bapak Ibu semua itu ada ucapan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebelumnya bersaing, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana syaratnya untuk seseorang adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kita sebelumnya bersaing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takutnya Bapak Ibu sebelum berniat itu ada kata-kata yang murtad yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu ketika di tanah haram Mekah dan Madinah, tolong dijaga ucapan kita, karena ucapan adalah doa. Apalagi di tanah yang mustajab, apa kita doakan, insya Allah semuanya dijawab oleh Allah SWT. Contohnya satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, kita akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang Bapak Ibu dalam keadaan berihram, dalam keadaan suci, insya Allah tolong berbanyak berzikir dan berselawat sampai dari kota Madinah sampai kota Makkah. Kenapa kita disunahkan untuk membaca talbiyah? Karena Rasulullah SAW dari kota Madinah sampai kota Makkah itu ketika melakukan ibadah umrah maupun ibadah haji tidak berhenti membaca talbiyah bersama sahabat. Mereka berperjalanan Rasulullah dari kota Madinah, kota Makkah maupun hijrahnya dari kota Makkah, kota Madinah itu perjalanan memakan waktu 1 minggu. 7 hari sampai kota dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke kota Makkah. Itu tidak berhenti membaca talbiyah. Tapi Rasulullah tidak mewajibkan ketika orang yang lagi ngantuk tidur untuk tetap bertalbiyah. Itu hanya sunnah. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah, kita sebagai umatnya kita juga melaksanakan apa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu sunnahnya bertalbiyah dari kota Madinah ke kota Makkah ketika dalam keadaan berihram. Insya Allah kalau kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah perjalanan kita dari kota Madinah ke kota Makkah insya Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.